Shalom, Bapak Ibu Saudaraku Smart People yang terkasih dalam Tuhan. Saya Pastor Haryanto mengucapkan terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk saya bisa menyampaikan dan bersaksi untuk kebaikan Tuhan di dalam kehidupan saya. Sebelum saya menyampaikan kesaksian ini, mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, terima kasih mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Semua oleh karenamu, semua karena olehmu, dan biarlah semua kami kembalikan untuk kemuliaan-Mu, di mana saat ini Engkau berikan kesempatan untuk hamba-Mu boleh bersaksi, menyaksikan cinta kasih-Mu Tuhan, yang sudah Tuhan berikan kepada hamba-Mu di dalam kehidupan hamba sehari-hari, bahkan sampai hari ini pun kebaikan Tuhan tidak akan pernah berhenti. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu, berkati kesaksian ini, supaya kesaksian ini boleh menjadi berkat bagi semua orang. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah berdoa serta mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, hidup ini merupakan suatu perjalanan yang saya rasa perjalanan ini harus mencapai suatu tujuan. Karena kalau perjalanan tanpa tujuan itu bukanlah suatu perjalanan yang benar. Tapi suatu perjalanan yang benar adalah suatu perjalanan yang memiliki tujuan, di mana tujuan itu harus kita tempuh. Begitu juga di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita ini menjalani hidup di mana kita memiliki tujuan, yaitu kehidupan kekal nanti. Tapi di dalam perjalanan ini, untuk mencapai tujuan itu, banyak hal-hal yang harus kita lalui. Jalan yang berliku, jalan yang terjal, jalan yang naik dan turun, itu tetap kita lalui. Bahkan halangan, rintangan, pencobaan, ujian apapun, itu akan kita lalui. Banyak hal yang mempengaruhi iman orang Kristen untuk bisa gagal dalam mencapai tujuan. Ketika kita lengah, ketika kita lalai kepada arah tujuan yang sebenarnya. Karena di tengah perjalanan yang kita lalui itu, banyak hal-hal yang menggoda kita. Karena yang kita lalui ini adalah perjalanan hidup iman kekristenan kita. Jadi kita harus bertahan di dalam iman. Saya banyak mendengar, saya sebagai gembala, saya banyak mendengar daripada jemaat-jemaat yang konseling, di mana mereka selalu menemukan kesulitan, kesukaran di dalam kehidupan mereka, baik di dalam keluarga, baik di dalam pekerjaan, maupun di dalam ekonomi. Banyak sekali hal yang mereka alami. Bukan cuma 1-2 orang, tapi saya tetap tabah untuk bisa memberikan support, menguatkan bagaimana untuk supaya bisa melalui jalan itu, melalui kehidupan itu, dengan kekuatan, dengan iman, dengan tetap percaya kepada Tuhan. Padahal saya sendiri juga mengalami hal yang sama. Karena dunia ini kedepannya bukan bertambah baik, tapi bertambah buruk. Dan ini akan dialami oleh semua orang, termasuk hamba Tuhan. Termasuk saya sendiri juga mengalami. Saya mengalami banyak hal, baik itu masalah ekonomi, masalah apapun. Bahkan secara fisik saya juga akan mengalami hal-hal yang gak enak. Jadi inilah yang harus kita lalui. Tapi di dalam perjalanan kehidupan saya mencoba merenung. Karena saya ingat firman Tuhan, di mana Tuhan berkata bahwa janganlah engkau terkejut dengan sesuatu yang datangnya tiba-tiba. Ketika hidup saya itu damai, sejahtera, sukacita, tiba-tiba ada sesuatu yang mengejutkan saya, yang membuat sukacita saya hilang, yang membuat damai sejahtera saya hilang. Entah melalui apapun itu, saya berusaha untuk tenang.
Karena firman Tuhan berkata, tenanglah supaya engkau dapat berpikir dan berdoa. Akhirnya saya mencoba menenangkan diri, saya mencoba berdoa. Saya mendapatkan hikmat bahwa hidup ini adalah perjuangan. Ketika kita menjalani hidup, menjalani perjalanan di dalam kehidupan ini menuju ke suatu tujuan, iblis ini tidak terima. Iblis ini selalu berusaha menggoda, terutama kepada orang-orang percaya, terutama kepada anak-anak Tuhan. Iblis ini mengincar. Dia seperti singa yang mengaum-ngaum, yang siap menerkam. Dari sinilah saya mencoba bertahan. Dengan perisai iman yang saya miliki, saya bisa mengalahkan iblis. Tapi yang saya kalahkan hanya iblis yang kecil. Iblis kecil saya kalahkan, datang lagi iblis yang besar. Iblis besar saya kalahkan, datang lagi membawa teman dua. Dua iblis saya kalahkan, datang lagi 4 iblis. 4 iblis saya kalahkan, datang lagi bahkan terus berlipat-lipat ganda. Inilah cara kerja iblis. Di mana iman anak-anak Tuhan yang begitu kuat untuk terus bertahan dengan perisai iman. Tapi iblis terus menyerang sampai kapanpun. Akhirnya apa? Saya hampir kalah. Ketika di dalam masalah, persoalan, pencobaan itu datang. Terlebih-lebih melalui orang terdekat saya. Melalui orang yang saya kasih, orang yang saya cintai. Iblis berusaha menyerang saya dan hampir kalah. Baik lewat pelayanan saya maupun lewat jemaat-jemaat di mana mereka itu semua, aduh, rasanya iblis tuh berusaha dengan segala cara lah. Akhirnya saya mencoba mencari Tuhan. Saya tetap mencari Tuhan, mencari Tuhan. Apapun yang terjadi, saya tenang, saya diam, saya berdoa. Saya mencari Tuhan, Tuhan aku perlu Engkau. Tuhan aku datang kepadamu. Karena saya memiliki motivasi yang benar. Karena saya mencari Tuhan bukan untuk berkat. Saya mencari Tuhan bukan untuk mujizatnya. Saya mencari Tuhan bukan minta pertolongannya. Tapi saya mencari Tuhan karena saya mau menyembah Dia. Saya hanya berusaha untuk menyembah Dia. Bagaimana caranya saya harus menyembah Tuhan? Karena saya mempelajari kisah tokoh-tokoh iman seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Dia menyembah Tuhan Allah yang benar. Di dalam perjalanan hidup mereka terus, bahkan tokoh Daniel pun juga demikian, terus berusaha menyembah Tuhan. Di dalam waktu-waktu mereka, dia menyembah Tuhan yang benar. Dan ketika mereka mendapatkan masalah, menghadapi persoalan, bahkan yang hampir merenggut nyawanya, Tuhan tolong. Inilah yang menjadi hikmat di dalam diri saya. Akhirnya saya merubah mindset saya bahwa saya mencari Tuhan untuk tempat penyembahan. Tuhan itu saya anggap sebagai tempat penyembahan yang harus saya cari. Bukan saya butuh berkatnya, bukan saya butuh mujizatnya, tapi saya butuh tempat untuk di mana saya menyembah hanya Tuhan Allah yang benar, Tuhan Yesus Kristus yang layak disembah. Dengan begitu, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, hari demi hari mulailah persoalan yang saya hadapi mulai hilang, mulai lewat, mulai Tuhan semua selesaikan. Rasanya apa yang terjadi dalam kehidupan saya? Tuhan berperang bagi saya. Saya hanya berdoa, saya hanya menyembah, saya hanya memuji Dia, saya hanya berusaha menyenangkan Tuhan. Jadi dengan cara itu masalah itu akan Tuhan atasi. Bahkan tidak hanya itu. Tuhan melimpahkan berkat-Nya. Tuhan menyatakan kuasa-Nya di dalam kehidupan kami, di dalam pelayanan kami. Wow, sangat luar biasa sekali. Tuhan itu baik.
Tidak sedikit masalah saya, banyak berderet-deret Bapak Ibu. Kalau saya ceritakan di sini mungkin waktunya tidak cukup ya, panjang sekali, banyak. Tapi inilah saya persingkat bahwa pertolongan Tuhan itu begitu luar biasa. Bahkan sampai hari ini pun Tuhan tetap menyertai saya. Bagi orang-orang percaya, Tuhan itu mudah untuk ditemui. Ya, memang Immanuel karena Tuhan beserta kita. Tapi bagaimana supaya Tuhan itu eh, ada bagi kita dan mau menolong kita? Sebagaimana di dalam eh, di dalam firman Tuhan, sebentar. Firman Tuhan di dalam Yesaya 59 ayat yang pertama dan kedua. Di sini dikatakan, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Jadi Tuhan itu sungguh-sungguh sangat suka sekali menolong kita. Tapi kenapa banyak orang mencari pertolongan kepada Tuhan dan belum mendapatkan jawaban? Bahkan mereka hampir putus asa karena seolah-olah Tuhan tidak menolong. Ya. Di ayat kedua dikatakan, tapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jadi di sini kita mencari Tuhan untuk menyembah supaya kita mendapatkan pertolongan. Itu ada suatu syarat bagi kita. Supaya hidup kita kudus, supaya hidup kita berkenan, supaya kita bisa menjaga hati kita. Dengan perisai iman inilah kita berusaha. Jangan sampai hati kita terkamiri oleh noda-noda dosa apapun itu. Baik dari pikiran kita, perkataan maupun perbuatan kita. Baik dari penglihatan kita maupun pendengaran kita. Kita berusaha supaya hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dengan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Otomatis di situ apa yang kita pikirkan, perkatakan dan perbuatan kita senantiasa berkenan di hadapan Tuhan. Jadi inilah intinya, kalau kita mencari Tuhan dengan motivasi yang benar, kita akan mendapatkan pertolongan dari Dia. Kita mencari dan kita akan mendapat. Kita mencari Tuhan dan kita akan mendapatkan pertolongannya. Itulah yang terjadi dalam kehidupan kita. Jadi kalau menjadi orang percaya, ayo kita sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh artinya kita itu harus hidup kudus berkenan, takut akan Tuhan. Supaya pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita itu terus nyata, terus ada. Karena hidup ini adalah perjalanan, di mana perjalanan ini kita selalu disertai Tuhan, dijagai Tuhan, dan ditolong Tuhan. Sampai pada saat tujuan kita dipanggil Tuhan. Amin Bapak Ibu. Inilah yang bisa saya saksikan, apa yang menjadi kesaksian di dalam kehidupan saya. Saya berusaha untuk mencari Tuhan dengan motivasi yang benar untuk tempat penyembahan. Tujuan saya mencari Tuhan adalah untuk mencari tempat di mana saya bisa menyembah. Itu saja. Semoga kesaksian saya bisa menjadi berkat. Terima kasih untuk Pastor NP yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.